Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salis Novarianto dari kelas 2 D4 Elektronika A dengan NRP 212060001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu approximation by trigonometry polynomial. Apa itu trigonometry polinomial? Apa itu aproksimasi trigonometry polinomial? Yaitu dalam bahasa Indonesianya perkiraan oleh trigonometri polinomial. Deret Fourier sendiri memiliki peran penting, yaitu tidak hanya dalam persamaan diferensial, tetapi juga dengan teori aproksimasi, yaitu area yang berkaitan dengan aproksimasi fungsi dengan fungsi yang lain. Nah, biasanya fungsi yang lebih sederhana. Berikut ini adalah persamaan bagaimana deret Fourier muncul. Misalkan f(x) ini adalah fungsi pada interval min b sampai dengan b, maka dapat dipresentasikan pada interval ini dengan deret Fourier. Maka jumlah parsial ke n dari deret Fourier adalah f(x) sama dengan a0 plus sigma n sama dengan 1 sampai dengan n an cos nx plus bn sin nx. Nah, itu adalah aproksimasi yang diberikan, yaitu dalam aplikasi yang pertama ini dipilih n, yaitu kemudian ditanyakan apakah pada aplikasi yang pertama ini tadi adalah aproksimasi yang terbaik dari f oleh polinomial trigonometry dengan derajat yang sama, n yaitu dengan fungsi bentuk f(x) sama dengan a0 plus sigma n sama dengan 1 sampai dengan n an cos nx plus bn sin nx. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu n adalah tetap atau fix. Nah, kemudian dari aplikasi yang kedua ini tadi, maka dapat ditanyakan apa terbaik berarti bahwa kesalahan dari aproksimasi ini adalah sekecil mungkin. Nanti saja yang pertama-tama kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kesalahan, apa yang dimaksud dengan pendekatan semacam itu. Nah, kita bisa memilih maksimum, tetapi sehubung dengan deret Fourier lebih baik kita memilih definisi kesalahan yang mengukur kebaikan kesepakatan antara f kecil dan f besar pada seluruh interval. Nah, ini lebih disukai karena jumlah f dari deret Fourier mungkin memiliki lompatan aproksimasi keseluruhan yang baik untuk f tetapi maksimum dari f(x) sampai dengan f(x). Kemudian dari aplikasi yang ketiga ini adalah E sama dengan integral min B sampai dengan B F kecil sama min F besar kuadrat dx. Nah, kemudian dapat dilihat di sini ini adalah grafik dari rumus ini tadi, terdapat error of approximation. Nah, kemudian ini disebut galak kuadrat dari F besar relatif terhadap fungsi f pada interval p min p sampai dengan p. Jelas bahwa di sini e lebih sama dengan 0. Kalau kita ingin menentukan koefisien dalam aplikasi yang kedua tadi, sedemikian sehingga e adalah minimum jika kita memiliki E sama dengan integral min B sampai dengan B F kuadrat dx min 2 integral min B sampai dengan B F kecil F besar dx plus integral min B sampai dengan B F kuadrat dx. Nah, kemudian dikuadratkan dari aplikasi yang kedua tadi, memasukkan ke integral terakhir di rumus yang keempat ini, yaitu dan evaluasi integral yang terjadi. Ini memberikan integral dari cos 2nx dan sin 2nx
yang sama dengan P, dan integral dari cos nx sin nx dan cos nx sin nx yang 0 seperti pada bagian bawah ini demikian, yaitu integral min P sampai dengan P f kuadrat dx sama dengan integral min P sampai dengan P a0 plus sigma n sama dengan 1 sampai dengan n an cos nx plus bn sin nx kuadrat dx sama dengan P 2 a0 kuadrat plus a1 kuadrat plus titik plus an kuadrat plus b1 kuadrat plus titik plus bn kuadrat. Kemudian sekarang kita akan memasukkan rumus yang kedua tadi ke dalam integral f kecil f besar di rumus yang keempat tadi. Ini memberikan integral dari f cos nx serta f sin nx seperti dalam rumus bawah ini, yaitu integral min P sama dengan P f kecil f besar dx sama dengan P 2 a0 a besar 0 a kecil 0 plus a besar i a besar 1 a kecil 1 plus titik a besar n a kecil n b1 besar b besar b kecil 1 plus titik plus b besar n b kecil n. Nah, kemudian dengan ekspresi ini tadi menjadi yaitu itu menjadi E sama dengan integral min P sampai dengan P f kuadrat dx min 2P 2 a0 plus sigma n sama dengan 1 sampai dengan n an plus bn plus P 2 a0 kuadrat plus sigma n sama dengan 1 dengan n kuadrat plus bn kuadrat. Nah, kemudian kita ambil aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua itu membatalkan setengah dari ekspresi integral Nah, dari rumus ini tadi sekarang kita ambil dari rumus yang kedua tadi an sama dengan an dan bn sama dengan bn. Kemudian dalam rumus yang kelima tadi baris kedua membatalkan setengah dari ekspresi bebas integral di baris pertama. Oleh karena itu untuk pilihan koefisien f ini adalah kesalahan kuadrat, sebut saja, yaitu di sini E bintang. Nah, E bintang ini sama dengan integral min P sama dengan P f kuadrat dx min P 2 a0 kuadrat plus sigma n sama dengan 1 sampai dengan n n kuadrat plus bn kuadrat. Nah, kemudian pada akhirnya kita ini itu mengurangi pada aplikasi yang ke-6 tadi. Dari aplikasi yang kelima kemudian integral putus dan kami mendapatkan istilah yaitu yang serupa, yaitu an kuadrat min 2 an plus an kuadrat sama dengan an min an kuadrat dan bn min bn kuadrat, atau di sini E kurang E bintang sama dengan P 2 a0 sampai kurangi a0 kuadrat plus sigma n sampai dengan 1 sampai dengan n an min an kuadrat plus bn min bn kuadrat. Nah, karena jumlah kuadrat bilangan real di sebelah kanan tidak boleh negatif, dan untuk memberikan sifat minimum fundamental berikut dari jumlah parsial dari jumlah parsial derajat Fourier. Nah, kita masuk ke teori 1, yaitu minimum square error atau kesalahan kuadrat minimum. Jadi kesalahan kuadrat f pada aplikasi yang kedua tadi yaitu dengan menggunakan n tetap, yaitu relatif terhadap n pada interval minimum. Jika koefisien f besar ini pada aplikasi kedua adalah koefisien Fourier dari f
maka nilai maksimum tadi diberikan oleh E bintang, yaitu pada aplikasi yang ke-6. Nah, kemudian dari aplikasi yang ke-6 ini kita melihat bahwa tidak dapat meningkatkan ketika N itu meningkat, tetapi dapat menurun. Karena itu dengan meningkatkan N jumlah parsial dari derajat Fourier dari F menghasilkan pendekatan yang lebih baik dan lebih baik untuk F. Maka dipertimbangkan lagi dari sudut pandang kesalahan kuadrat. Maka dari itu aplikasi yang ke-6 ini berlaku untuk setiap N. Maka diperoleh dari aplikasi ke-6 ini nilai penting Bessel ketidaksamaannya, yaitu 2A0 kuadrat plus sigma N sampai dengan 1 sampai dengan tak terhingga AN kuadrat plus BN kuadrat kurang dari 1 per Pi integral min Pi sampai dengan Pi Fx kuadrat dx. Nah, kemudian untuk Gaussian Fourier dari setiap fungsi f yang integral di sebelah kanan itu ada. Nah, kemudian untuk teorema Parseval berlaku, yaitu rumus 7 berlaku dengan tanda persamaan sehingga menjadi identitas Parseval atau ini, yaitu 2A0 kuadrat plus sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga N kuadrat plus BN kuadrat sama dengan 1 per Pi integral min Pi sampai dengan Pi Fx kuadrat dx. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau yang kurang benar dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.